Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita ketemu lagi ya dengan saya David Tanuwijaya, sarjana teknik. Saya adalah guru mengajar matematika di Semak 2 PPK Penambur Bandung. Oke, kita akan masuk materi yang pertama dari matematika minat, yaitu adalah limit fungsi trigonometri. Mungkin kalian masih ingat ya pembelajaran limit di kelas 11 ya. Mungkin bisa ingat kembali apa sih pengertian limit fungsi yang telah kalian pelajari. Mungkin dulu kalian belajar mengenai limit fungsi aljabar. Nah, untuk kelas 12 ini kita akan belajar yang namanya limit fungsi trigonometri. Nah, sekilas mengenai limit fungsi pertama kali itu diperkenalkan oleh matematikawan Prancis yang bernama Augustin Louis Cauchy. Nah, kemudian oleh matematikawan Jerman disempurnakan lagi, yaitu Carl Weister. Dia menyempurnakan konsep teori yang disampaikan oleh Cauchy. Oke ya. Nah, saya juga akan menyampaikan yang namanya kompetensi dasar dari limit fungsi trigonometri ini. Yang pertama adalah kita harus bisa menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Nah, yang kedua, kita harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, saya akan menjelaskan mengenai limit fungsinya, khususnya nanti adalah limit fungsi trigonometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke ya, kita akan langsung masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah aplikasi GeoGebra-nya. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, saya menyediakan beberapa fungsi. Ya. Nah, yang pertama adalah fungsi garis bersama linear, yaitu Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kalau kalian lihat grafiknya itu seperti ini. Nah, grafik fungsi linear ini kalau kita lihat, nah saya perkecil misalkan ya, ternyata grafiknya itu terus continue terus, baik ke sebelah kiri ya, ataupun ke sebelah kanan, seperti itu, baik ke sebelah atas ataupun ke sebelah bawah. Nah, jadi kalau saya bisa katakan bahwa limit fungsi linear ini itu continue di semua titik ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa limit fungsi, pengertian limitnya sendiri itu adalah nilai pendekatan. Nah, misalkan kalau saya ingin mencari dari fungsi linear ini, ya, berapa sih nilainya pada saat x-nya mendekati ke angka 2. Nah, bagaimana kita mendekati nilai fungsinya terhadap x sama dengan 2? Nah, pendekatannya itu bisa dari sebelah kiri, dari x sama dengan 2, atau dari sebelah kanannya x sama dengan 2. Nah, di sini kalau dari sebelah kiri berarti dinyatakan sebagai 2 min, ya, 2 pangkat negatif min seperti itu. Ataupun dari sebelah kanan dianggap sebagai 2 plus, ya. Nah, kalau kita lihat nilai x-nya pada saat mendekati 2 itu adalah sekitar antara 6 sampai 8. Lebih tepatnya itu adalah 7, ya. Di sini adalah nilainya 7. Jadi nilai pendekatan fungsi 2x plus 3 saat x-nya mendekati 2, baik dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan, itu sama dengan 7. Nah, itulah pengertian dari limit fungsi. Nah, kita coba untuk fungsi yang kedua. Fungsinya adalah y sama dengan x plus 2 dibagi x min 2. Nah, kalau kita lihat, bentuk fungsinya itu seperti ini. Ini adalah fungsi hiperbola. Ya. Terlihat di sini bahwa fungsinya itu tidak continue di x sama dengan 2. Jadi kalau ditanya berapa sih nilai fungsi pada saat x-nya mendekati 2, kalau kita ambil dari sebelah kanan lama-lama, maka pada saat x-nya mendekati 2, nilai fungsinya atau nilai y-nya itu terus naik ke atas. Bisa dilihat naik ke atas terus ya. Maka bisa dikatakan bahwa nilai limit fungsinya itu mendekati nilai tak terhingga. Ya. Nah, berbeda kalau saya dekatkan dari sebelah kiri, artinya yang lebih kecil dari 2, seperti ini. Lama-lama dia nilai fungsinya turun. Bisa kelihatan ya, grafiknya turun terus. Nah, sehingga kalau kita lihat terus turun di sini, maka saya bisa katakan bahwa nilai fungsinya, nilai limit fungsinya pada saat x mendekati 2 dari sebelah kiri nilainya negatif tak terhingga. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini ada perbedaan antara pendekatan dari sebelah kanan dan pendekatan dari sebelah kiri.
Maka saya ambil kesimpulan, di sini saya ambil kesimpulan bahwa nilai limitnya pada saat X mendekati 2 untuk fungsi X plus 2 dibagi X kurang 2 itu adalah tidak ada. Karena berbeda antara pendekatan kanan dengan pendekatan kiri. Yang berbeda tadi dengan yang garis ya. Kalau yang garis pada saat X mendekati 2, artinya dari sebelah atas atau dari sebelah bawah, sama-sama mendekati ke angka 7. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan fungsi yang ketiga, yaitu Y sama dengan X plus 1 dibagi X kuadrat dikurang 4. Ini fungsinya ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari nilai limit X mendekati 2? Terlihat di sini, dia continue. Pasti jawabannya juga adalah tidak ada nilai limitnya. Pada saat X mendekati negatif 2 juga sama, tidak ada. Ya. Nah, kalau misalkan kita ambil X-nya mendekati 0 bagaimana? Ya, mendekati 0 bagaimana? Ya. Nah, kalau kita lihat, saya perbesar ini fungsinya ya. Terus saya perbesar dan saya perbesar terus ya. Terus saya perbesar. Nah, di sini ya. Nah, di sini akan lebih jelas lagi ya. Pada saat X yang mendekati 0, kalau saya ambil fungsinya nilai pendekatan dari sebelah kanan, artinya dari grafik yang ini nih, maka lama-lama nilai fungsi Y-nya itu akan mendekati nilai negatif 0,25. Di sini ada negatif 0,25 ya. Lihat ini jaraknya sama ya. Nah, berbeda demikian juga untuk pendekatan dari sebelah kiri ya, kiri 0, lama-lama fungsinya itu akan mendekati nilai negatif 0,25. Nah, maka saya bisa katakan untuk soal nomor 3 ini nilai limitnya pada saat X mendekati 0 adalah negatif 0,25. Ya, tapi untuk X yang mendekati 2 sama X yang mendekati min 2 itu nilai limitnya tidak ada. Nah, demikian penjelasan mengenai limit fungsi pertama kali. Ya, nah nanti selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana fungsinya kalau trigonometri. Ya, seperti itu. Sebelum saya menjelaskan mengenai limit fungsi trigonometrinya, ada baiknya kita lihat dulu cara penulisan limit tadi seperti soal-soal yang sebelumnya. Kita akan balik lagi ya. Oke, nah bagaimana soal-soal tadi itu bisa kita tuliskan seperti apa? Nah, kalau kita lihat pengertian secara umum limit fungsi trigonometri itu dinyatakan seperti ini. Ya, cara bacanya adalah limit ya fungsi f(x) dengan x yang mendekati a itu sama dengan nilainya adalah L. Jadi jika x yang mendekati nilai a, maka nilai fungsi f(x) tersebut akan mendekati nilai L. Nah, tapi dengan catatan bahwa nilai limit kiri itu x yang mendekati a pangkat negatif, nilainya harus sama dengan limit kanan. Ya, itu jangan sampai dilupakan. Nah, untuk contoh tadi seperti ini, cara penulisannya adalah seperti ini. Untuk pertama adalah dengan fungsinya 2x plus 3, berarti limit fungsi 2x plus 3 dengan x yang mendekati 2 itu nilainya adalah 7. Nah, sedangkan contoh 2-nya limit fungsinya adalah x plus 2 dibagi x kurang 2 dengan x yang mendekati 2 nilainya itu adalah tidak ada. Nah, demikian juga contoh 3 yang tadi, kalau fungsinya x plus 1 dibagi x kuadrat dikurang 4 dengan x yang mendekati 2, maka nilai limitnya juga tidak ada. Nah, berbeda dengan yang tadi, ya. Kalau x-nya dengan mendekati 0 bagaimana? Nah, ternyata nilai limitnya itulah negatif seperempat. Nah, inilah cara-cara penulisan secara matematik limitnya. Ya, mungkin kalian sudah pelajari ini. Nah, pertanyaannya adalah untuk limit fungsi trigonometri, bagaimana nilai limit x mendekati 0 dari sinus x bagi x? Berapa nilainya? Berapa nilai dari limit tangan 2x per x dengan x yang mendekati 0? Berapa nilai limit dari sinus 2x dibagi x dengan x yang mendekati 0? Nah, demikian juga berapa nilai limit 1 dikurang cos 2x dibagi x dengan x yang mendekati 0? Nah, sebelum kita menjawab ini, kita menjawab keempat pertanyaan yang disampaikan tadi oleh saya. Nah, ada baiknya kita balik dulu ke GeoGebra-nya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu limit x mendekati 0 dari sinus x dibagi x. Nah, ini GeoGebra-nya ya anak-anak. Kita akan coba untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu limit sinus x dibagi x untuk x-nya mendekati 0. Oke, ini saya hilangkan dulu. Saya munculkan grafik dari sinus x dibagi x. Nah, inilah grafiknya ya anak-anak.
semuanya. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa grafik ini bentuknya seperti ini, dan pendekatannya juga bisa kita lihat ya, baik dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kiri ya, untuk X yang mendekati 0. Nah, dari sebelah kanan bisa kalian perhatikan di sini, lama-lama nilai fungsinya itu mendekati ke angka 1. Nah, demikian juga dari sebelah kiri, yang bisa dilihat lama-lama nilai fungsinya mendekati juga ke angka 1. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa nilai limit X mendekati 0 dengan fungsinya sinus X dibagi X itu sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan soal yang nomor 2 ya? Untuk tangan X dibagi X. Nah, inilah grafik dari tangan X dibagi X. Nah, kita lihat pada saat X yang mendekati 0, maka grafik yang dipakai adalah grafik yang tengah di sini. Ya, kita lihat di sini pada saat X yang mendekati 0 dari sebelah kanan, dia mendekati angka 1. Nah, demikian juga pada saat X yang mendekati 0 dari sebelah kiri, dia juga mendekati angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati 0 dari tangan X per X itu sama juga dengan 1. Nah, itu jawaban dari kedua soal di atas. Nah, silakan kalian coba ya, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga dan yang keempat. Ya, silakan. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.